Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Megatri Utami dari kelas 19A5 D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sistem urinaria. Mari kita lihat. Sistem urinaria, sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi primer ginjal yaitu mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel atau cairan di luar sel tubuh yaitu sebanyak 45% dari total cairan tubuh dalam batas-batas normal. Sistem urinaria terdiri atas ginjal, yaitu mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Yang kedua, ureter, menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang ketiga, kantung kemih sebagai penampung urin. Yang terakhir, uretra, menyalurkan urin dari kantung kemih. Sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih atau vesika urinaria, dan sebuah uretra. Bagian-bagian ginjal, yang pertama korteks, yaitu bagian luar ginjal. Yang kedua medula, bagian dalam ginjal. Yang ketiga piramid, medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat kolumna Bertini, yaitu bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima papilaris Berlini, yaitu papila dari tiap piramid. Yang keenam pelvis atau reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Yang ketujuh calyx minor, yaitu bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Yang kedelapan calyx mayor, yaitu kumpulan dari beberapa calyx minor. Manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas atau superior, ginjal terdapat kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal, yaitu berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh kedua lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu meredam goncangan. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfo masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Fungsi ginjal antara lain pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, pengaturan produksi eritrosit, pengaturan tekanan darah, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, dan yang terakhir pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis yaitu kapsula renalis berupa jaringan fibrus atau ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar dan dalam. Lapisan luar yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis, dan kedua lapisan dalam yaitu medula atau substantia medullaris. Fisiologi ginjal yaitu yang pertama mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang keempat, ekskresi sisa hasil metabolisme. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Yang terakhir yaitu membentuk hormon dihidroksi dan kolekalisferol. Struktur ginjal
Yang pertama, korteks ginjal atau korteks renalis mengandung jutaan alat penyaring atau nefron 1–1,5 juta. Fungsi nefron yaitu membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsula Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arteriole afferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole efferent. Yang kedua, sumsum ginjal atau medulla renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil sekresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Nefron dibagi menjadi dua, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedullaris. Bagian-bagian nefron. Yang pertama, glomerulus. Suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole afferent selanjutnya bersatu menuju arteriole efferent. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Yang kedua, kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga, tubulus terbagi menjadi tiga, yaitu tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Yang keempat adalah ductus pengumpul atau ductus collecticus. Nefron membersihkan zat dengan cara filtrasi, yaitu 1/5 dari plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Yang kedua, reabsorpsi. Dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Yang ketiga yaitu sekresi. Zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Yang kedua adalah ureter, tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25–30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hyopastricus inferior melalui neuron simpatis. Terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis atau berada di dalam rongga abdomen, dan yang kedua adalah pars pelvina atau di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa dan lapisan dalam atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga adalah vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih. Merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin antara 200–400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian yang pertama apeks, yaitu dihubungkan ke kranial oleh urakus atau sisa kantong alontois sampai ke umbilikus atau pusar. Yang kedua adalah korpus dan yang ketiga adalah fundus. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau tak sadar. Yang keempat adalah uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani.
Yang pertama adalah uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Yang kedua adalah uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian yang dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Yang keempat adalah pars sponggiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Terjadi di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil, glukosa ion atau Ca2+, PO4 dan limbah nitrogen mengalami vibrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arteriole efferent. Hasilnya filtrat glomerulus atau urin primer. Proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi faktor yaitu tekanan osmotik atau TO. Tekanan yang dikeluarkan oleh air atau sebagai pelarut pada membran semipermeabel atau membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya. Pori-pori dalam kapiler glomerulus yaitu membuat membran semipermeabel memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil dari air, tetapi mencegah molekul yang lebih besar, misalnya protein dan plasma. Yang kedua adalah reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Hasilnya filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna, yaitu ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, lalu dialirkan ke tubulus contortus collectivus, dan selanjutnya menuju ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O, sehingga terbentuk urin sesungguhnya, dan menuju ke rongga ginjal, ureter, kantung kemih untuk disimpan sementara. Bila kantung kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis atau berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteria interlobularis. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler, membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh alat yang disebut kapsula Bowman. Persarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis atau sistem saraf dan otot yang mengontrol pembuluh darah dan berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Ciri-ciri urin yang normal. Jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi berbeda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein dimakan. Warnanya bening oranye pucat tanpa endapan. Baunya biasa, tajam,
atau kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, gangguan hormonal. Berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air, ureum atau penguraian protein, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah seperti berikut. Air 96%, benda padat 4%, terdiri atas ureum 2% dan produk metabolik lain 2%. Fungsi homeostatis ginjal. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Akibatnya, urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Kadar ion natrium dikendalikan melalui sebuah proses homeostatis yang melibatkan aldosteron atau hormon steroid untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvulasi. Yang selanjutnya adalah patologi sistem urinaria. Yang pertama adalah glomerulonefritis, peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Dan terdapat dua glomerulonefritis, yaitu yang pertama akut, terjadi ialah akibat infeksi kuman Streptococcus atau timbul hematuria, edema, hipertensi, penurunan fungsi ginjal. Pengobatannya istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila perlu. Yang kedua adalah glomerulonefritis kronis, ditandai dengan kerusakan ginjal atau kelainan pada urinalisis atau tes pada sampel urin dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Yang kedua adalah penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap, diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua adalah sindrom nefrotik, yaitu suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan antara lain proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama dalam darah. Yang selanjutnya penimbunan garam dan air yang berlebihan, dan yang terakhir meningkatnya kadar lemak dalam darah. Yang ketiga adalah nefritis, yaitu peradangan ginjal ditandai dengan hematuria, darah dalam air kemih, proteinuria, protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Penyebabnya yaitu kencing batu, tumor, kanker, kista, glomerulonefritis, dan lain-lain. Yang pertama adalah akut, kencing sakit, demam, kencing sedikit, kencing merah atau darah. Kelainan urin yaitu protein, darah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan bakteri. Yang kedua adalah kronik, lemas, tidak ada tenaga, nafsu makan kurang, mual, muntah, bengkak, kencing berkurang, gatal, sesak napas, pucat atau anemia. Ciri-ciri gagal ginjal yaitu kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, rasa gatal yang berlebihan atau kulit ruam dan kering, tubuh merasa kedinginan, sesak nafas, sakit di sekitar daerah pinggang, kencing sedikit, kencing merah atau darah, kelainan urin yaitu proteinuria, hematuria, dan bakteria. Yang keenam adalah pyelonefritis, yaitu infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal, disebabkan oleh Escherichia coli atau paling sering disebut bakteri E. coli. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah, bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Yang ketujuh adalah hidronefrosis, yaitu penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat atau batu, tumor, arteri atau vena yang letaknya abnormal.
Yang kedelapan adalah batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis atau lithiasis renalis, nefrolithiasis. Yang kesembilan adalah vesikoureteral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter karena kelemahan sambungan vesikoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Yang ke-10 adalah cistitis, yaitu radang kandung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri. Penggunaan alat semprot pembersih genital wanita atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama sebagai komplikasi penyakit lain. Yang ke-11 adalah uretritis, peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebabnya bakteri E. coli, beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonor, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Gejala ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat hubungan seksual. Yang ke-12 adalah struktur uretra, yaitu penyimpanan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis atau terbentuk jaringan ikat pada dindingnya. Penyebabnya kelainan bawaan, operasi, dan infeksi. Yang selanjutnya adalah diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatannya yaitu hindari obat-obatan nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Penyesuaian dosis obat-obatan. Persiapan terapi pengganti ginjal. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.